Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau dan mencari wajah-Mu. Datanglah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi setiap kami, khususnya dalam pemberitaan firman ini. Biarlah hanya Engkau yang beracara dengan kami masing-masing, mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap telinga kami yang mendengarkan, supaya apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini sungguh akan menjadi berkat yang membentuk kami untuk manusia-manusia yang sesuai dengan rancangan-Mu. Dan khususnya pada pagi hari ini kami akan berbicara tentang pertumbuhan. Dan Tuhan, biarlah masing-masing kami diingatkan bahwa tujuan-Mu adalah bagaikan pohon yang ditanam dan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itulah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi firman-Mu, supaya menjadi berkat, dan semuanya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih dalam Tuhan, saya coba share, saya punya screen di sini, namun sebelumnya ingatkan bahwa tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertumbuh dalam firman Tuhan. Itu lanjutan dari tema kita di bulan Maret yang tanggal 1 mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya, dan minggu yang lalu sama Pak Hendro sudah kita dengar berakar dalam firman Tuhan, dan minggu ini bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh. Jadi saya ada siapkan beberapa slide di sini, tidak banyak karena saya kira tema-tema dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita yang ada di sini sudah tidak lain lagi bahwa tujuan kita itu adalah untuk di bumi ini sendiri menghasilkan buah. Dan untuk proses menghasilkan buah itu sendiri tentu ada penanaman, ada pertumbuhan, dan ada penghasilan buahnya. Saya share sebentar. Bisa dilihat, saudara kasih dalam Tuhan, boleh angkat tangannya kalau kelihatan. Oke, puji nama Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saya ambil beberapa, ada foto di sini, growing in Christ. Kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan, kita sesungguhnya berbicara mengenai Tuhan, dan itu mengenai firman-Nya. Nah, Tuhan itu sendiri adalah firman itu sendiri. Dan jadi kalau kita bertumbuh di dalam firman-Nya, berarti bertumbuh di dalam firman Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertumbuhan itu ya terdiri dari seperti yang ada di foto ini, ada tanah yang di bawah garis yang lurus itu, ke bawahnya itu ada akar yang merambat, dan dia terus dinamis mencari dan merambatkan akar itu sendiri untuk memberikan kebutuhan daripada pohon, daun, pohon, ranting, dan daun-daun, dan sampai pada buah daripada pohonnya sendiri yang suatu saat akan kita temukan pohon. Kebetulan saya mengambil pohon mangga yang kalau paling enak itu adalah pohon mangga, buah mangga aromanis. Dan kita tahu semuanya itu sendiri, dan itu saat disukain semua orang dan memang sangat laris di negara kita. Dan saya tahunya itu datangnya dari Jawa. Saya nggak tahu memang di pulau yang lain juga banyak buah aromanis. Tapi akhir daripada sebuah pertumbuhan yang mau kita bahas
pada siang hari ini sendiri adalah untuk menghasilkan buah. Dan itulah tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau metaforanya menghasilkan buah yang dimetaforakan dengan pertumbuhan pohon, tentu di dalam kehidupan kerohanian, kehidupan manusia itu sendiri, itu buah itu berarti berdampak pada orang lain. Karena kita tahu guys, dalam Tuhan itu pohon yang menghasilkan buah itu tidak pernah kita dengar bahwa pohonnya itu makan buahnya sendiri. Pohon itu adalah menghasilkan buah untuk dinikmatin oleh orang lain. Dan demikian juga dengan kita yang Tuhan tanam sebagai orang-orang Kristen yang mau dia pakai untuk menjadi saluran berkat bagi dunia itu sendiri, menghasilkan buah, yang artinya itu menghasilkan sebuah dampak yang berdampak dinikmatin oleh atau dirasakan oleh orang lain. Itu artinya. Nah, di sini saya mengambil firman Tuhan dari tulisan Rasul Petrus yang kedua, yaitu 2 Petrus 3 ayat 18 yang berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, kasih dalam Tuhan, karena saudara dan saya tidak lahir 2000 tahun yang lalu, dan kita lahir setelah 2000 tahun, hampir 2000 tahun Tuhan kita datang ke bumi ini sendiri. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Dari mana kita bisa mengenal Dia, Juru Selamat kita itu sendiri? Ya tentu pengenalan kita dari firman-Nya. Kita sangat bersyukur sekali karena memang semuanya, segala sesuatunya diatur oleh Tuhan untuk keselamatan kita. Tuhan Allah Bapa di surga mengirimkan anaknya ke dunia untuk menjadi keselamatan bagi kita. Tetapi tidak sampai di situ saja, Tuhan juga memberikan Roh-Nya yang kudus, bukan saja hanya menuntun kita setiap hari, tetapi juga memakai para hambanya untuk menuliskan Alkitab ini sendiri untuk menjadi guidance bagi kita, untuk menjadi petunjuk bagi kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita itu. Karena secara bertatap muka kita tidak pernah, karena kita lahir sudah 2000-an tahun setelah Yesus Kristus ada di bumi ini, tetapi kita bisa mengenalnya melalui firman-Nya. Dan firman-Nya itu sendiri kita bisa mengetahui dengan pengajaran dari orang lain, juga dari kita sendiri ya tentunya. Saya mungkin sudah sering saya saksikan kalau kami sebagai orang Batak, khususnya yang dari Tarutung boleh dikatakan itu, sangat berterima kasih karena firman Tuhan itu pertamanya yang kalau bagi saya itu datangnya melalui evangelis ya Dr. Mention. Dr. Mention yang datang di tahun 1857 dan menghabiskan 61, maaf, dan menghabiskan waktunya itu selama 57 tahun di daerah Sumatera Utara, dan yang membuat kakek saya yang dulu penyembah berhala dan menjadi orang Kristen, kemudian ayah saya demikian, dan dari situlah sampai kepada saya sendiri menjadi orang Kristen. Dan dari situlah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui firman yang diberikan melalui hamba-hambanya. Dan bagi saudara mungkin yang sudah mengetahui bahwa Alkitab yang dari King James-nya itu diterjemahkan pertama ke dalam bahasa Batak itu
adalah, setahu saya ya, mungkin saudara juga mengetahui berbeda, tapi biarlah perbedaan itu menjadi kekayaan. Tapi yang setahu saya bahwa Dr. Nommensen lah yang menerjemahkannya itu di dalam bahasa Batak. Sehingga kayak orang tua saya, ibu saya sendiri yang memang tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, menikmati dan mengenal Yesus Kristus melalui firman-Nya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di sini, pertumbuhan itu sendiri adalah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan itu kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita itu sendiri melalui firman-Nya, melalui para hamba-hambanya yang menyampaikan khotbah, melalui pengwahyuan yang kalau kita mendengarkan khotbah ataupun renungan dari hamba-hamba yang Tuhan urapi, kita semakin mengenal Tuhan kita. Jadi ada 4 yang saya ambil kesimpulannya di sini, kasih dalam Tuhan. Yang pertama itu bertumbuh, berbicara tentang semakin merambatkan akarnya, seperti yang kita lihat di gambar yang pertama tadi, kasih dalam Tuhan, betapa pohon itu sendiri dia harus merambatkan akar-akarnya itu ke segala penjuru untuk mendapatkan nutrisi dan juga untuk menjadi penopang kepada pohon itu sendiri. Seperti yang disampaikan sama Pak Endro minggu yang lalu, kalau seandainya misalnya pohonnya tidak berakar, itu di samping dia tidak mendapatkan nutrisi dan akan menjadi tumbuh tidak sehat dan juga akan gampang untuk tumbang. Dan pohon yang baik itu sendiri adalah memang pohon yang memang berakar dan berakar dengan baik dan merambatkannya dengan ke arah mana saja pun untuk mendapatkan nutrisi dan juga untuk menjadi penahan bagi pohon itu sendiri. Jadi ini merenungkan, itu berbicara tentang merenungkan firman Tuhan. Saya akan sampai ke sana nanti untuk yang pertamanya. Dan yang kedua, bertumbuhnya itu menjadikan pohon itu semakin besar dan semakin kokoh. Dan ini berbicara tentang pengertiannya di dalam hidup kita sendiri sebagai orang Kristen, yaitu wawasan atau pengaruh kekristenan kita. Jadi apakah memang ada semakin mempengaruhi orang lain di dalam hidupnya supaya hidup seperti Kristus, atau memang kita sama sekali tidak berpengaruh kepada orang lain, mengubahkan atau memberikan contoh tauladan kepada orang lain untuk bagaimana hidup semakin menyerupai Kristus. Apakah memang mereka itu orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus? Apakah orang itu masih belum menerima Tuhan Yesus Kristus? Tapi orang itu bisa melihat bahwa hidup orang yang hidup di dalam Kristus itu sendiri adalah orang yang mereka bisa mendapatkan contoh dari kehidupan kita. Nomor 3, bertumbuh akan semakin tinggi. Jadi berbicara tentang akan mengalami banyak terpaan. Kita mengetahui bahwa memang pohon yang semakin, kalau pohon yang misalnya seperti di taman bunga kita atau di halaman bunga kita, ya tentu tidak mendapatkan terpaan angin yang kencang ya. Tapi kalau pohon yang sudah semakin tinggi, dia akan mendapatkan terpaan angin yang semakin kencang, dan itu berbicara ternyata pertumbuhan kekristenan itu sendiri juga akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Nah, kalau kita renungkan bahwa memang untuk itulah akarnya yang tadi yang semakin dalam dan semakin kuat dan semakin besar untuk menopang pohon yang semakin tinggi itu sendiri. Dan itulah kehebatan Tuhan kita dalam memberikan metafora atau
analogi pohon itu sebagai gaya ataupun cara kehidupan orang Kristen. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang menganggap bahwa begitu masuk ke Kristen itu sendiri semuanya akan beres, semuanya tenteram, semuanya akan baik. Sejauh yang saya pelajari dari Alkitab itu, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi yang Tuhan berjanji itu adalah bahwa Dia menyertai kita, memberikan kesanggupan kepada kita untuk menanggung beban yang kita alami. Nomor 4 adalah bertumbuh dan semakin matang dan dewasa. Ini berbicara tentang menjadi pengajar dan bukan bayi yang minum susu. Kalau di dalam Ibrani, kitab Ibrani nanti akan kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki, mengharapkan kita itu untuk semakin matang dan dewasa, untuk bukan hanya diri kita sendiri, tetapi untuk mengajarkan kepada orang lain dan tidak lagi terus-menerus seperti bayi yang harus diberikan susu. Jadi yang pertama yaitu bertumbuh semakin merambatkan akar-akarnya. Saya ambil dari Mazmur yang pertama ayat yang 1 sampai yang ketiga. Ini adalah ayat yang betul-betul menjadi kesukaan saya, kasih dalam Tuhan, dan menjadi rema, kalau boleh saya katakan, di antara beberapa puluh ayat yang senantiasa betul-betul rema dalam kehidupan saya, yang di mana pemazmur sendiri menyampaikan itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mau coba untuk menjelaskan mengenai Taurat Tuhan itu ya, dan merenungkannya siang dan malam. Kalau saya mengartikan ini kasih dalam Tuhan, bahwa merenungkan Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam, itu berbicara bahwa memang dalam segala aktivitas ataupun di rumah tangga. Jadi siangnya itu saya akan artikan itu sebagai aktivitas kita di siang hari dalam segala melakukan segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kita senantiasa berpatokan atau mengandalkan atau menjadikan firman Tuhan itu yang harus menjadi referensi sebelum kita melakukan sesuatu. Apakah ini memang sesuatu yang benar? Termasuk pengajaran-pengajaran kasih dalam Tuhan seperti webinar yang di tahun kemarin ya, tahun kemarin yang kita ada webinar, walaupun saya tidak mengikuti, tapi saya sangat diberkati untuk mengetahui bahwa ada webinar seperti itu. Jadi hanya saya kadang-kadang berpikir itu, oke, kadang-kadang orang yang sudah puluhan tahun pun untuk menjadi orang Kristen, tetapi ternyata masih banyak sekali yang harus diberikan penjelasan-penjelasan tentang pengajaran sesat. Menurut saya itu adalah ketidakdewasaan daripada kekristenan orang itu, kalau memang dia masih belum bisa membedakan hal yang baik dan hal yang jahat. Nah, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu sendiri semestinya adalah orang yang memang mencintai dan juga menyukai untuk membaca firman Tuhan, tetapi bukan hanya menyukai firman Tuhan itu sendiri, dan di sini dikatakan itu merenungkan, artinya betul-betul untuk mengerti. Saya kasih salah satu contoh kekasih dalam Tuhan, dan dalam pengertian kita itu kalau kita sudah mengerti dan meyakini, itulah tanda kedewasaan
kita di dalam Tuhan. Pernah suatu kali saya ikut dengan Komsel di Batam ini, yang memimpin Komsel itu kasih dalam Tuhan, dan isi Komsel itu memang selalu dibuat oleh gereja. Nah, di dalam atau tema yang dibahas pada malam itu sendiri berbicara tentang bagaimana supaya antara jemaat dengan gembala gereja itu sendiri memelihara jarak sama seperti orang-orang Lewi yang membawa tabut perjanjian Tuhan di Sungai Yordan pada saat mereka menyeberanginya sendiri. Memang kekristenan ataupun ke organisasi gereja itu seperti itu. Apakah saya salah mengerti? Tapi kalau saya lihat pada saat itu memang diarahkan bahwa memang antara jemaat dengan pengerja atau gembala itu sendiri supaya ada jarak. Nah, bagi saya itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan atau didemonstrasikan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan Yesus sendiri tidak pernah ada jarak di antara jemaat ataupun muridnya dengan Yesus. Bahkan Yesus sendiri pergi untuk menemui siapa saja pun yang memang perlu untuk mendapatkan berkat atau memang diberkatin dan atau dilepaskan dari kehidupan lamanya. Jadi akhirnya saya katakan bahwa memang saya nggak bisa memimpin untuk membahas ini karena menurut saya ini nggak tepat. Ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan supaya ada gap di antara atau jarak di antara jemaat dengan hamba Tuhan. Yang diajarkan Yesus itu adalah bahwa memang justru gembala itu sendiri harus mendekati pada jemaat. Nah, itu saya bisa mendapatkannya kasih dalam Tuhan dari mana? Oleh karena memang saya membaca dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Jadi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri, kita harus berani dan juga harus cukup dewasa untuk mengatakan, oh ini tidak benar. Jadi puji nama Tuhan, kita supaya semakin dewasa, biarlah terus kita merenungkan Taurat Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita dan yang menjadi patokan bagi kita supaya kita tidak terombang-ambing. Apalagi zaman sekarang kasih dalam Tuhan banyak pengajaran-pengajaran yang menurut pemikiran mereka, dan bagi saya akan menganjurkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu, ujilah segala sesuatu yang kita dengarkan itu sendiri dengan Roh Tuhan. Saya percaya jika kita bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan petunjuk bagi kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi Taurat Tuhanlah yang harus menjadi renungan kita dan siang dan malam. Siang berbicara tentang pada saat kegiatan kita di bumi ini, saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, dan malam berbicara saat kita ada di rumah, di dalam keluarga kita. Bertumbuh semakin besar dan kokoh. Seperti yang saya katakan tadi, berwawasan pengaruh ke kekristenan kita. Jadi dari Yesus sendiri yang berkata, Matius 4 ayat 4, pada saat Yesus dicobain sama iblis, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita yang semakin besar berarti kita sudah harus bisa mendemonstrasikan bahwa hidup kita ini, keberadaan kita ini sendiri tidak hanya dari materi. Kalau roti di sini saya artikan sebagai materi yang ada di dunia, tetapi dari firman Tuhan. Artinya pergaulan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, itulah sesungguhnya yang menjadi sumber daripada kehidupan kita. Dan dengan demikian kita menjadi kokoh.
Tentu kalau kita hanya mengandalkan keberadaan kita, keuangan kita, atau kemampuan kita, atau sekolah kita, itu pasti tidak akan menjadi kokoh, oleh karena hanya Tuhanlah yang yang bisa memberikan kekuatan yang sempurna kepada kita, karena segala sesuatu yang kita miliki ini sendiri, segala sesuatu yang kita dapatkan, apakah itu sekolah, apakah itu rezeki, apakah itu pekerjaan, kita tidak melihat itu sebagai usaha kita, tetapi kita melihatnya itu sebagai pemberian dari Tuhan. Jadi kita tidak melihat apa yang kita terima, tetapi kita melihat siapa yang memberikan itu kepada kita. Dengan demikian kita akan kokoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan orang tidak akan melihat kita menjadi orang Kristen yang loyo, tetapi orang akan bisa melihat kita menjadi orang Kristen yang senantiasa tegar. Ketegarannya itu karena apa? Ketegarannya itu karena ada kepercayaan di dalam dirinya yang percaya kepada Tuhan yang sang pemberi dari segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi bertumbuh adalah berbicara untuk pengaruh kita yang semakin besar, semakin luas, dan berpengaruh dan kokoh kasih dalam Tuhan. Jadi bukan menjadi seorang Kristen yang boleh dikatakan sudah menjadi Kristen, tetapi kekristenan itu sendiri seperti kekristenan yang loyo dan hanya bersemangat pada saat mengalami berkat, tetapi begitu mengalami cobaan, sepertinya tidak ada lagi harapan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita harus berharap kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam Matius 3 ayat 33 dikatakan, Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Nah, berarti yang kita perlukan adalah si pemberinya adalah yang terutama untuk kita cari, dan bukan pemberiannya. Pemberiannya itu adalah karunia, tetapi si pemberinya itu sendirilah, yaitu Tuhan kita, yang harus menjadi andalan hidup kita. Dan kita mendapatkan pertolongan itu senantiasa kalau kita melekat kepada Tuhan, dan salah satu caranya ya tentu kita bergaul dengan Tuhan melalui pembacaan firman-Nya dan melalui doa kita, di mana apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasih dalam Tuhan bertumbuh semakin tinggi. Nah, kita tahu bahwa memang seperti yang saya katakan tadi itu sendiri, untuk menjadi orang Kristen mungkin bagi yang masih baru mungkin merasakan, ataupun ada juga yang mengajarkan seolah-olah kalau sudah masuk Kristen itu sendiri nggak ada tantangan. Kita tidak melihat di dalam Alkitab bahwa memang Tuhan berjanji kalau sudah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus itu tidak akan mengalami goncangan, tidak. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, seperti yang ada saya bacakan di kitab Yesaya pasalnya yang 46 ya. Sebentar. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya untuk membawa kita pada kemenangan kasih dalam Tuhan. Jadi
Jadi Tuhan berjanji untuk menyertai kita, dan di dalam segala pergumulan yang kita alamin, tetapi Tuhan tidak menjanjikan bahwa memang kita tidak akan mengalami suatu pergumulan. Nah, yang semakin besar, yang semakin bertumbuh kita sebagai orang Kristen, ya tentu yang semakin banyak pergumulan ataupun tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memegang kita, tangan kita dengan tangan kanannya untuk membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan di sini berarti kemenangan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan kita. Apakah itu permasalahan atau tantangan dalam ekonomi, dalam sakit penyakit, permasalahan yang lainnya sendiri. Jika Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya, itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Dan di Efesus 6 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menuliskan pada jemaat di Efesus, itu yang akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam ikatan kuasa-Nya. Jadi yang semakin bertumbuh kita, yang semakin kuat dalam kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan kita. Dan ini sekali lagi bisa kita dapatkan jika memang kita bertumbuh di dalam firman Tuhan yang senantiasa menjadi kesukaan kita, yang senantiasa menjadi renungan kita siang dan malam. Yang keempatnya, bertumbuh semakin matang dan dewasa. Di sini ada di Ibrani 5 ayat 14. Tapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kita ada di gereja karismatik yang boleh dikatakan bebas, atau pemberitaan firman itu sendiri diberitakan apa adanya. Mau menyakitkan telinga pun, tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur atas hal itu. Tetapi masih ada gereja-gereja tertentu kasih dalam Tuhan yang memang mencoba untuk mensensor dari penyampaian firman itu, sehingga apa yang didapatkan oleh jemaat itu sendiri tidak keseluruhannya, karena ada kalanya gereja itu sendiri khawatir akan ketersinggungan daripada para jemaat. Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Alkitab mengajarkan kita supaya betul-betul kita bisa dapat membedakan yang baik daripada yang jahat itu sendiri. Dan itu adalah pertumbuhan yang membawa kita atau membawa orang Kristen semakin matang dan dewasa, dapat membedakan yang baik dan yang jahat, dapat membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Kasih dalam Tuhan. Memang ada di beberapa gereja sendiri juga yang kasih dalam Tuhan yang sangat didominasi, yang melihat gereja kita itu sendiri terlalu liberal katanya gitu. Tetapi saya melihatnya itu, saya menangkapnya itu sendiri sebagai peringatan supaya kita itu tidak terlalu liberal. Yang disampaikannya itu, ada pernah saya dengar bahwa kalau kita sebetulnya adalah khotbah yang dari karismatik yang mengatakan itu
bahwa kita sebetulnya adalah Allah-Allah kecil. Nah, saya nggak menemukan itu istilah Allah-Allah kecil itu di dalam Alkitab. Bukan Allah-Allah kecil, Tuhan-Tuhan kecil. Yang artinya memang dapat melakukan segala perkara yang Tuhan lakukan. Kalau saya mengatakan itu bahwa memang kita dapat melakukan segala perkara yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tetapi tidak bisa dilepaskan bahwa memang kita itu adalah tetap manusia. Saya tidak sependapat yang mengatakan bahwa memang kita itu sama seperti Yesus Kristus. Tidak. Bagi saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Sedangkan saya sendiri lahir itu sebagai manusia, tidak pernah menjadi Tuhan. Sehingga kekuasaan yang dapat dilakukan oleh Tuhan itu sendiri memang bisa terwujud saya lakukan itu bila Tuhan menghendakinya, bila Tuhan mengizinkannya, dan bila Tuhan mengetahui bahwa memang itu adalah untuk kemuliaannya. Jadi pengajaran yang seperti ini yang kadang-kadang juga kita harus hati-hati, khususnya di dalam karismatik, yang sebahagian menilai bahwa kita itu adalah Tuhan-Tuhan yang kecil yang memiliki kekuasaan seperti kekuasaan yang dari Tuhan Yesus. Memang segala sesuatu di dalam kitab Yohanes 14 ayat 12 kalau tidak salah dikatakan di situ, bahkan kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan berkata itu bukan sebagai manusia yang berjalan dalam perjalanannya sendiri. Berarti bukan oleh karena sayanya, bukan karena longgamnya. Kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Tuhan itu sendiri jika Tuhan memberikan wewenang itu kepada kita. Jika Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada kita. Jadi harus dilihat dari konteks yang sebelumnya bahwa memang semua yang Tuhan katakan itu sendiri jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, yang berarti segala sesuatu yang akan kita lakukan itu sendiri hanya berasal dari Tuhan, bukan oleh karena kita sebagai seorang Kristen, tetapi oleh karena kita seorang yang memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hal yang seperti ini juga kasih dalam Tuhan harus kita bisa bedakan sebagai orang yang sudah bertumbuh dan semakin matang dan semakin dewasa dan tidak terombang-ambing dengan pengajaran termasuk pengajaran yang ada di dalam kita punya organisasi Gereja Bethel Indonesia yang kadang-kadang memang kelihatan dari pengajaran itu sendiri pun seolah-olah mengarahkan bahwa memang kita itu memiliki kekuasaan yang sama seperti kekuasaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan saya tidak setuju dengan itu, tetapi kita bisa dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu dalam penyembuhan ilahi atau mengusir setan dan sebagainya itu sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tetap Tuhanlah yang berkuasa. Jadi kita hanya sebagai saluran berkatnya. Sama seperti berkat dalam kehidupan sehari-hari kasih dalam Tuhan, apa yang kita miliki itu sendiri, kita bisa mendapatkan bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, tetapi tetap oleh karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Di dalam kekuasaan yang lain atau dalam pelayanan kesuksesan gereja tertentu kasih dalam Tuhan bukanlah oleh karena hambanya sendiri, tetapi oleh karena Tuhanlah yang memberkati, mengurapi hambanya. Jadi untuk bisa membedakan mana yang baik daripada mana yang jahat atau yang memasukkan kasih dalam Tuhan, ini kita yang sebagai orang yang bertumbuh harus semakin matang dan untuk
bisa membedakan itu sehingga pengajaran kita ataupun keyakinan kita sendiri tidak keliru. Karena kalau suatu saat keliru pengajaran kita dan kita mendapatkan pengajaran itu dan kemudian pengajaran itu kita ajarkan kepada orang lain, Tuhan mengatakan pada kita kekasih dalam Tuhan bahwa tidak semua suatu saat itu bukan semua orang yang nantinya datang kepada Tuhan bahwa sudah berbuat mujizat dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang memang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi saya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu sendiri adalah orang yang melihat hidupnya itu tidak lain hanyalah sebagai corong berkat. Jadi kita dipakai oleh Tuhan di dalam saluran berkat, perekonomian, pengetahuan, ataupun mujizat yang terjadi oleh karena doa kita kasih dalam Tuhan, sehingga orang lain terlepas ataupun orang lain diberkati, disembuhkan. Itu semua bersumber dari Tuhan. Dan kemuliaan itu sendiri harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan oleh karena kita mengikuti denominasi tertentu, tetapi oleh karena Tuhan yang beracara di dalam pelayanan kita sehingga itu bisa terjadi. Denominasi manapun kita kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang mengizinkan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita akan bisa melakukannya. Tapi sekali lagi, karena yang punya kuasa adalah Dia. Sebagai renungan kasih dalam Tuhan bagi kita untuk menutup dari firman Tuhan ini, apakah saudara seorang Kristen yang bertumbuh? Ini perlu untuk kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya bertumbuh atau memang tetap kerdil atau di pohon apa itu yang kasih dalam Tuhan yang memang tidak bonsai yang memang terus menerus yang kerdil seperti itu dan tidak akan pernah menghasilkan buah, dan Tuhan tentu tidak menginginkan kita untuk menjadi pohon bonsai. Pertumbuhan kekristenan tidak ada batas. Kalau sudah bertumbuh, jadilah semakin besar. Jikalau belum bertumbuh, mari saatnya melangkah. Maksud saya di sini kasih dalam Tuhan bahwa pertumbuhan itu sendiri yang nggak ada batasnya kasih dalam Tuhan. Apakah memang mulai dari pelayanan di gereja, saya sudah cerita sedikit sama Pak Wi, di Tanjung Balai Karimun itu kasih dalam Tuhan ada rekan kami yang seorang hamba Tuhan, memang masih muda, dan saya di antara gereja-gereja yang saya kunjungi, salah satu beliaulah yang memang dinamis, khususnya di Tanjung Balai Karimun itu kekristenan itu baru 1%, sangat kecil, sangat susah sekali untuk mendirikan gereja di sana. Jadi beliau mulai melayani ke suku laut yang ada di pinggir, dan di akhir-akhir tahun itu kita berbicara bagaimana untuk bisa mengembangkan kerajaan Allah di tempat itu sendiri, karena mereka tadinya memang belum ada agama gitu, tidak Muslim pun atau tidak, katanya sebagian Buddha, tapi tidak Buddha yang aktif dan sebagainya. Tapi setelah Pak Ekin namanya pergi ke sana dan mulailah mengajar
termasuk mengajar untuk membaca dan menulis kasih dalam Tuhan. Kita mulai merencanakan, saya canangkan kepada beliau bagaimana kalau kita bangun sebuah aula sehingga ada tempat pertemuan dan di mana mereka itu bisa belajar dan sebagainya. Nah, maksud saya bukan menceritakan apa yang kami lakukan, tetapi pertumbuhan itu sendiri pun tidak hanya di dalam gereja atau di dalam pelayanan kita di gereja kasih dalam Tuhan, tapi pertumbuhan kita sendiri pun bisa berpengaruh untuk melihat di sekeliling kita. Dalam hal ini saya melihatnya itu sebagai ladang yang memang bisa ditanamin firman Tuhan di sana. Dan istri saya sendiri juga sudah membelikan Alkitab untuk mau kita kirimkan ke sana, karena sebagian orang tua itu sendiri agak bisa menulis dan baca, tapi anak-anaknya bisa menulis membaca, dan juga rencana kita sendiri pun akan berusaha untuk membantu mereka itu untuk semakin bisa menulis dan membaca. Ada juga sekolahan di sana, tapi katanya itu sampai kelas 4 sendiri pun masih belum bisa membaca. Jadi ini adalah salah satu cara juga yang untuk mengembangkan keterlibatan kita atau pertumbuhan kita di dalam kekristenan. Jadi mari kalau memang saya percaya bahwa kita semua yang ada di Zoom ini terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan yang memuliakan Tuhan dalam gereja Tuhan, tapi tidak ada batasan bagi kita untuk memperluas daripada pelayanan kita sendiri. Jadi kalau sudah bertumbuh, jadilah semakin besar, dan jika belum bertumbuh, belum mengambil bagian, mari saatnya untuk melangkah. Dan kiranya firman Tuhan sampai di situ saja, dan biarlah analogi Alkitab yang diberikan oleh Rasul Petrus supaya kita bertumbuh, dan tujuan daripada pertumbuhan kita itu sendiri sudah tentu pada suatu saat akan menghasilkan buah, tetapi sebelum menghasilkan buah itu pohon itu sendiri harus berakar yang baik dulu, dalam, kuat, dan pohonnya besar, dan tentu pertumbuhan dari pohon itu yang sehat. Puji nama Tuhan, dan saya akhiri dengan amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, khususnya tema pada bulan ini ya Tuhan, yang Engkau mengajarkan kami untuk menjadi Kristen-Kristen yang berakar, bertumbuh, dan juga berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan mampu untuk melakukan itu semua itu tanpa penyertaan-Mu, dan kami mohon supaya Tuhan yang menuntun kami, Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, memberikan kami petunjuk apa, di mana, dan apa bagian yang memang kami bisa terlibat. Kami percaya bahwa begitu banyaknya keterlibatan yang bisa kami lakukan, tapi kami sering tidak mengetahui atau tidak melihat di mana kami bisa terlibat dan bagaimana kami mampu untuk terlibatnya, tetapi kami percaya mengandalkan Tuhan supaya Tuhan yang membawa kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kekristenan kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang meneruskan untuk mengingatkan kami supaya firman-Mu ini sendiri bertumbuh juga di dalam kehidupan kami dan menumbuhkan kami menjadi orang Kristen yang semakin memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Rosita. Ya, terima kasih hambanya Bapak Longgam Panggabean yang membawa kita untuk lebih kita mengenal firman Tuhan ya di dalam pertumbuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan.
supaya kita firman Tuhan yang sudah kita terima pagi ini menjadi rema dalam hidup kita yang semakin hari bertumbuh dan bertumbuh yang tidak ada batasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Longgam sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.